Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A akan mempresentasikan tata cara penggunaan website Uniprot pada protein ER. Kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Elsa Putri dengan NIM terakhir 2003. Yang kedua ada Fadilatul Aziza dengan NIM terakhir 1011. Yang ketiga ada Nur Aisyah Fikri dengan NIM terakhir 2013. Yang keempat ada Sylvia Nabila dengan NIM terakhir 2025. Dan yang kelima ada Adisti dengan NIM terakhir 3013. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mengenai UniProt. Sebelumnya kita harus tahu apa itu UniProt. Nah, UniProt itu adalah database urutan protein dan informasi fungsional yang dapat diakses secara bebas. Kegunaan dari UniProt itu adalah untuk memfasilitasi pengetahuan dan memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan jumlah besar data proyek genom manusia dari genomik dan proteomik struktur fungsional. Nah, di dalam UniProt ini terdapat 4 jenis pembagian database besar atau komponennya yang dapat diakses. Yang pertama itu adalah proteins atau UniProt Knowledge Base atau KB berupa interaksi protein, fungsi, lokasi ekspresi, dan lain-lain. Yang kedua itu spesies proteomes khusus untuk metagenomik dan environmental data khusus pada spesies. Nah, yang ketiga itu protein cluster atau UniRef, pembagian dan pengelompokan protein dari sequence fragment. Dan yang keempat itu adalah sequence archive universe. Itu untuk publish dari sequence database protein. Nah, untuk pada kesempatan ini kami menjelaskan tentang protein ER dan penyakit yang berhubungan dengan protein tersebut beserta target obatnya. Sekarang kita searching protein yang akan kita bahas yaitu protein ER. Baik, setelah kita searching protein ER, maka dapat kita lihat bahwa jumlah database dari protein ER ini ada sekitar 3.091.893. Nah, pada manusia itu sekitar 20.604, pada mencit itu 1.544. Nah, dan ada banyak lagi populer organisme yang dapat kita akses di sini. Setelah itu, maka kita dapat memilih protein mana yang akan kita bahas. Nah, pada malam hari ini kami akan membahas protein pada manusia, yaitu kami akan membahas protein yang bernama protein ERGIC53. Nah, nama protein ini dapat kita akses pada fitur names dan taksonomi. Dapat dilihat protein names-nya itu adalah protein ERGIC53 dan alternatif names-nya itu adalah ER-Golgi Intermediate Compartment 53 KDA protein GP58 intracellular monospecific lectin MR60 lectin monos binding 1. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bapak, terima kasih kepada Aisyah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Kepada Sylvia disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, nama gen dari protein ER tadi, yaitu namanya LMAN1 dengan sinonim nama yaitu ERGIC53 dan F5F8D. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi molekuler dari protein tersebut. Untuk fungsi secara umum, yaitu lektin khusus manose dapat mengenali residu gula dari glikoprotein, glikolipid atau jangkar glikosil fosfatidil, inositol, dan mungkin terlibat dalam pemilahan atau daur ulang protein. Lipid atau keduanya, kompleks LMAN1, MC VD2 membentuk reseptor muatan spesifik
untuk transport ER ke Golgi dan dari protein terpilih. Baik untuk fungsi molekulernya itu ada tiga, yaitu ada fungsi pengikatan manosa, fungsi pengikatan ion logam, dan fungsi pengikatan protein yang tidak terlipat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan Destia. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Pada website ini kita juga dapat mengetahui tentang fungsi dari protein ER ini pada proses biologis. Nah, adapun fungsinya yang pertama yaitu berperan dalam pembekuan darah, kemudian juga berperan dalam organisasi retikulum endoplasma, berperan juga dalam retikulum endoplasma ke transportasi dan mediasi vesikal Golgi, berfungsi juga dalam organisasi Golgi, regulasi negatif penargetan protein ke mitokondria, selanjutnya regulasi positif organisasi organel, selanjutnya berperan dalam pelipatan protein dan transportasi protein. Kemudian untuk lokasi protein di sel, adapun letak protein ER ini terletak pada 3 lokasi. Yang pertama itu terletak di retikulum endoplasma, membran kompartemen perantara Golgi. Kemudian yang kedua terletak di membran aparat Golgi dan terletak juga di membran retikulum endoplasma. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adisti. Kepada Adisti, silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan melihat drug bank-nya. Bisa dilihat pada bagian penyakit dan varian. Pada bagian sini ini bisa ada 3, yaitu ada DB 00025, ada DB 13998, ada DB 13999, dan bisa dibuka salah satu dari yang ada 3 itu. Lalu pada bagian sini itu untuk melihat targetnya itu bisa pertama kita lihat pada farmakologi. Ada beberapa target, diantaranya itu ada koagulasi faktor 10, koagulasi faktor 9, von Willebrand factor, pitanol CoA dioksigenase, asialogi glikoprotein reseptor 2, ada 78 KDA glukosa regulasi protein, ada kalretikulin, kalneksin, protein ERGIC53, low density lipoprotein reseptor relate protein 1, dan ada multiple koagulasi faktor defisiensi protein 2. Jika kita pencet dari salah satu itu, maka akan tiba pada bagian target. Yang pertama yaitu ada koagulasi faktor 10. Dia berfungsi sebagai penggerak pada aktivitas endopeptidase tipe serin. Selanjutnya ada faktor koagulasi 9 yang berfungsi sebagai kofaktor pada aktivitas endopeptidase tipe serin. Selanjutnya ada faktor von Willebrand yang berfungsi sebagai binding atau pengikat pada pengikatan protein N-terminus. Selanjutnya ada vitanoil-CoA dioksigenase peroksisomal yang berfungsi sebagai antagonis pada aktivitas vitanoil-CoA deoksogenase. Selanjutnya ada reseptor asialogi glikoprotein 2 yang berfungsi sebagai binding atau bahan pengikat pada ikatan karbohidrat. Lalu ada 78 KDA protein yang diatur oleh glukosa yang berfungsi sebagai pendamping pada ikatan protein terbuka. Ada juga kalretikulin yang berfungsi sebagai pendamping pada pengikatan ion seng. Selanjutnya ada kalneksin yang berfungsi sebagai pendamping pada ikatan poli-A-RNA.
Lalu ada juga protein RGIC53 yang berfungsi sebagai pendamping pada ikatan protein terbuka. Lalu ada protein terkait reseptor lipoprotein densitas rendah 1 yang berfungsi sebagai alat modulasi pada aktivitas reseptor. Dan ada juga defisiensi protein faktor koagulasi ganda 2 yang berfungsi sebagai alat modulasi pada pengikatan ion kalsium. Kembali pada bagian lalu selanjutnya ada yang kedua yaitu lanoctosok alfa. Pada bagian farmakologi ditekan untuk melihat bagian targetnya. Dan ada beberapa yaitu seperti yang bisa dilihat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adisti. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilatul Aziza. Kepada Fadilatul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu mengenai struktur 3 dimensi dari protein NR ini. Nah, berikut merupakan gambar 3 dimensi dari protein NR. Selanjutnya mengenai penyakit yang berkaitan dengan protein NR. Nah, di sini penyakit yang berkaitan dengan protein ini yaitu gangguan pembekuan darah yang ditandai dengan gejala perdarahan yang mirip dengan hemofilia atau parahemofilia yang disebabkan oleh defisiensi tunggal F5 atau F8. Gejala yang paling umum adalah epistaxis, menorragia, dan pendarahan berlebihan selama atau setelah trauma. Kadar faktor koagulasi 5 dan 8 plasma berada pada kisaran 5-30% dari normal. Penyakit ini disebabkan oleh varian yang memengaruhi gen yang diwakili dalam penyakit ini. Pada bagian MIM ini, jika kita klik kode MIM-nya, pada bagian ini kita akan tahu di mana lokasi dari protein ER ini. Itu pada kromosom 18 pada lengan panjang dan kodenya 21.32. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih Fadilatul. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.